selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk memaparkan hasil diskusi kelompok. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi yang telah kami buat. Pemakaian dan tata cara bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kasus ini adalah pemakaian bahasa yang sebagai alat komunikasi dengan menggunakan kaidah pengguna bahasa yang sesuai dengan aturan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, baik berbentuk tertulis atau lisan, yang mana dapat dikatakan baik dan benar apabila sesuai dengan kaidah, tanda baca, tanda bahasa, makna ataupun bentuknya. Di Indonesia sendiri, perkembangan bahasa Indonesia memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Hal ini karena terdapat pengaruh perkembangan teknologi yang berada di dalamnya. Pengaruh positif dari perkembangan bahasa ini mulai dikenal oleh dunia internasional, meningkatkan pembenaran makna dan timbulnya kosakata baru yang dapat menggantikan suatu hal baru, sehingga secara tidak langsung hal ini dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia kita. Berikut adalah beberapa materi tentang tata cara dan pemakna bahasa Indonesia. Tata bahasa. Tata bahasa atau tata cara bahasa Indonesia mencakup aturan-aturan dalam penggunaan kata, frasa, kalimat, dan tanda baca. Ini meliputi tanda bahasa dasar seperti penggunaan kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan, dan lain-lain. Ada juga aturan tentang penggunaan kata ganti dan sebagainya. Yang kedua, ejaan. Ejaan adalah aturan dalam menulis kata-kata dalam bahasa Indonesia. Ini mencakup penggunaan huruf, penggunaan tanda baca, dan penggunaan kapitalisasi. Misalnya, penggunaan huruf kapital di awal kalimat, penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru, serta penggunaan tanda hubung dan tanda pisah. Yang ketiga, kosakata. Kosakata adalah kumpulan kata-kata dalam bahasa Indonesia, penting untuk memahami arti dan penggunaan kata-kata yang benar agar dapat berkomunikasi dengan baik. Kosakata juga mencakup simbol, antonim. Kosakata juga mencakup sinonim, antonim, homonim, dan kata-kata sopan dari bahasa asing. 4. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penggunaan bahasa yang mencerminkan kepribadian dan tujuan berkomunikasi seseorang. Gaya bahasa dapat berbeda antara tulisan formal dan non-formal, informal, seperti arah surat resmi, surat pribadi, artikel, ataupun percakapan hari-hari. Yang kelima, pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa yang baik dan benar. Pemakaian bahasa yang baik dan benar melibatkan pengguna kata bahasa yang tepat, eja yang tepat, serta penggunaan kosakata yang sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan dan keakutan pesan yang ingin disampaikan. Yang keenam, pemakaian bahasa adalah komunikasi resmi. Dalam komunikasi seperti surat, email, ataupun pidato, ada aturan-aturan khusus yang harus diikuti. Ini termasuk penggunaan bahasa yang sopan, penggunaan kata-kata yang tepat, serta penggunaan tanda baca dan formal yang tepat. Yang ketujuh, pemakaian bahasa dalam komunikasi informal. Dalam komunikasi informal seperti percakapan sehari-hari ataupun pesan singkat, aturan-aturan bahasa bisa lebih fleksibel, namun tetap penting untuk menjaga kesopanan dan menghindari penggunaan kata-kata yang kasar ataupun tidak pantas. Terima kasih, itu saja hasil pemaparan kami. Saya kembalikan ke saudari moderator.
Baik, terima kasih untuk pemateri yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompok. Waktu selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab kami buka dengan 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang mau bertanya, kami berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 7 ingin bertanya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa Indonesia? Baik, kepada teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan dengan bunyi pertanyaan, bagaimana solusi agar dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari teman Evelyn dengan bunyi pertanyaan, hal-hal apa saja yang dapat diperhatikan dalam bahasa Indonesia? Yang pertama, 1. Mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedua, memenuhi unsur penting kalimat, minimal ada subjek dan predikat, terutama untuk ragam tulis. Yang ketiga, menggunakan kata yang tepat dan serasi. Bagaimana saudari Evelyn? Waktu selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Evelyn. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Evelyn dengan bunyi pertanyaan, bagaimana solusi agar dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, berikut adalah beberapa solusi. 1. Meningkatkan pemahaman kata bahasa. 2. Membaca dan mendengarkan bahasa Indonesia yang baik. 3. Berlatih menulis dan berbicara. 4. Menggunakan kamus besar dan referensi. 5. Menghindari penggunaan kata-kata asing yang tidak perlu. 6. Mengikuti kasus bahasa Indonesia. Bagaimana saudara Evelyn dengan jawabannya? Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Firly. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Firly. Mengapa penggunaan bahasa Indonesia harus baik dan benar? Karena penggunaan bahasa Indonesia sangat penting apabila melihat latar belakang untuk bahasa Indonesia yang beraneka ragam. Bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa nomor 1, bahasa nasional dan bahasa resmi. Bagaimana saudara? Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Semoga dengan hasil diskusi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.